Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Oke, kali ini Om David buat video karena apa ya? Karena lagi iseng aja ya, lagi bosen aja. Lagi pengen cerita-cerita sama teman-teman gitu. Oh iya, buat yang belum tahu mengenai Om David, ya teman-teman bisa lihat Instagramnya Om David ya. Nih Instagramnya Om David nih, cek dulu ya. Nah, teman-teman bisa follow Om David di Instagram ya. Kemudian Om David juga ada TikTok ya. TikToknya juga sama, Om David Sulkata Farm, tapi Om David jarang aktif di TikTok ya. Lebih banyak di Instagram. Kemudian juga Om David cukup aktif di YouTube ya. Di YouTube channel Om David Sulkata Farm ya, YouTube channel ini. Bahasannya yang mengenai sulkata-sulkata aja, kura-kura jumbo. Oh ya, ngomongin soal sulkata, Om David juga lagi ada teman breeder ya, yang kebetulan dia pensiun ya, karena satu dan lain hal ya. Kemudian seluruh indukannya itu dijual gitu. Nah teman-teman pengen lihat indukannya yang dijual, kemudian pengen take over, pengen ambil alih. Nah seperti ini kura-kura sulkata jumbo dari breeder yang pensiun, pengen melego semuanya gelondongan ya, 1 cowok 5 cewek, 1 jantan 5 betina sulkata ya. Cek dulu. Nah, jadi teman-teman mau ternak sulkata, nggak usah pusing, bisa langsung take over sulkata jumbo 1 jantan 5 betina langsung dari breeder temennya Om David yang pensiun dan ingin melego seluruh sulkatanya. Oke, hubungin Om David ya. Hubungin Om David di 0812 90908935. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi Om David itu sebenarnya pengen cerita ya. Pengen cerita kalau dulu Om David itu di bulan November ya, Om David itu kena COVID ya, COVID-19, kena corona. Mungkin udah banyak banget teman-teman yang keluarganya, saudaranya itu kena corona ya, kena COVID-19. Karena keluarga Om David, saudara-saudara, rekan-rekan kerja, kemudian juga sahabat-sahabat dekat ya, itu banyak yang kena. Jadi COVID-19 itu atau corona itu real ya. Kenapa Om David bilang real atau nyata ya, karena masih banyak juga yang meragukan apakah COVID-19 itu nyata atau tidak ya. Buat Om David, COVID-19 itu sangat nyata ya. Waktu itu November tahun 2020, Om David baru pulang dari satu tempat ya, dari luar kota. Kemudian pas di luar kotanya Om David ngerasa badannya nggak enak nih, meriang, demam, kemudian juga apa ya, greges tuh apa ya, ya meriang ya, panas dingin gitu ya. Om David pikir ini kayaknya ngenak badan biasa, masuk angin mungkin, atau gejala flu. Jadi Om David beli obat-obat flu di apotik ya untuk diminum, dikonsumsi. Ternyata lumayan menolong, tapi kok badan kok ada yang aneh gitu. Pasti kalau kita sakit itu kita ngerasa badan kita nggak seperti biasanya ya. Kita merasa badan kita tuh lemes, terus juga nggak apa ya, nggak seperti pada saat kita itu sedang sehat. Jadi kita benar-benar merasakan, aduh, something wrong nih, ada yang salah nih sama badan gue, biasanya gitu ya. Nah, singkat cerita Om David balik dari luar kota ya, naik pesawat, turunlah di Bandara Suta ya, Soekarno-Hatta, dijemputlah sama karyawan Om David ya. Ngomongin karyawannya Om David, yang jemput Om David kebetulan
beliau juga baru meninggal. Mungkin 2 minggu yang lalu ya. Sakitnya apakah sakit yang sama seperti yang Om David derita? Om David nggak tahu ya. Karena waktu dia meninggal dia lagi izin pulang kampung. Ya aduh sedih banget. Padahal udah setia banget karyawannya Om David itu Om David udah kenal juga udah selama 20 tahun lebih ya. Oke, singkat cerita dijemput. Nah, pada saat di mobil Om David tuh dikasih sama istrinya Om David tuh ini ya, Vicks Vaporub ya. Vicks Vaporub kalau nggak salah tuh, Vicks. Nah, itu masih banyak isinya. Om David coba masukin ke hidung ya. Hidung Om David saat itu nggak lagi dalam keadaan pilek ya. Napas lega. Hirup masih bisa, buang melalui hidung masih bisa. Jadi plong, hidungnya plong. Tapi pas di Vicks itu dicoba dihirup dari hidung, dicium, itu nggak ada baunya. Vicks-nya tidak bau sama sekali, gila, bener-bener. Aduh, kok bisa ya? Kondisi hidung tidak tersumbat, tapi tidak bisa cium bau Vicks-nya. Wah, perasaan udah nggak enak. Karena saat itu udah banyak yang kena corona ya, Om David juga udah banyak baca gejala-gejalanya apa. Perasaan udah gak enak. Wah, jangan-jangan gue kena nih. Aduh, udah parno, udah takut ya. Karena kita gak tahu nih jenis penyakit baru. Terus juga banyak juga yang meninggal. Takut lah pokoknya. Gimana juga istrinya Om David, anak-anak. Wah, udah bingung. Perasaan sih, wah ini pasti kena corona. Tapi waktu itu kan Om David belum PCR ya. Di swab test antigen waktu terbang tuh masih negatif ya, non reaktif. Pas pulang juga masih berlaku waktu itu. Jadi bisa pulang. Begitu sampai Jakarta, Suta, di mobil udah kehilangan penciuman. Singkat cerita, akhirnya Om David PCR ya. Karena dari kantor disuruh untuk PCR. Om David PCR di salah satu rumah sakit di Jakarta ya, rumah sakit besar. Dan ternyata hasil PCR-nya positif. Itu gejala Om David, semua gejala corona ya, itu ada ya di Om David ya. Mulai pas positif itu merasa napas tuh agak susah. Kalau mungkin yang teman-teman pada tahu sesek ya. Kalau Om David ngerasanya tuh susah. Jadi pada saat Om David napas, kayaknya tuh separuh doang di paru-paru ya. Nggak bisa full masuk tuh oksigen memenuhi paru-parunya Om David. Seperti kalau misalnya kita napas kan, napas dalam kan penuh nih paru-paru. Terus kita hembuskan lagi. Kan bisa. Tapi pada saat Om David tuh positif corona, Om David tuh kayak separuh. Setelah itu batuknya batuk kering. Wah, kacau. Om David 3 hari kalau nggak salah tuh rebahan aja. Jadi dari rumah sakit juga udah diresepin obat untuk sakit corona itu, COVID. Nah, Om David tadinya mau isolasi di safe house ya dari kantor. Tapi karena di PCR istrinya Om David juga positif, kemudian anak-anak Om David juga tiga-tiganya diswab sama puskesmas ya, karena kan di tracing ya istilahnya ya, dari kelurahan disuruh. Tiga-tiganya positif juga. Akhirnya Om David berlima ya, suami istri 3 anak, isoman, isolasi mandiri dengan obat dokter dari rumah sakit yang Om David PCR. Oke. Itu semua gejala Om David ada ya. Diare, wah gile. Kacau itu, diare moncor terus. Sehari bisa belasan kali ya. Pas awal-awal habis PCR itu. Udah gitu juga sesek ya, tadi Om David udah cerita. Napas susah, baru separuh udah batuk lagi. Udah males ngomong. Lidah tuh terasa sangat pahit. Makan apapun tuh pertama, sebelum pahit tuh pertama keasinan dulu. Ini kok beli nasi goreng keasinan. Yang masak apa? Gak bisa masak, ngasih garamnya kebanyakan. Beli capcay, keasinan juga. Beli apapun di lidah tuh terasanya cuma asin doang, gak enak. Tapi Om David paksain makan ya. Itu penciuman udah hilang ya. Wah pokoknya paranoid ya, takut.
Tapi semua obat yang diresepkan Om David minum, Om David tambahkan juga madu, tambahkan vitamin, terus istirahat yang cukup karena kan ya otomatis isoman ya, nggak kerja ya. Terus tetap positive thinking, tetap tidak stres ya, berusaha untuk walaupun semua kena, anak, istri, kita positive thinking, berdoa ya. Kita pasti bisa melewati itu semua. Tapi hari-hari 2-3 hari pertama berat banget, berat. Sesek, batuk, diare, demam, meriang ya, panas dingin, keringetan terus ya, ganti baju terus. Om David banyak minum air putih juga supaya demamnya cepet turun ya. Jadi banyak ke toilet juga, lemes. Setelah minum obat, ada antibiotik, ada antivirus juga ya diresepkan. Om David itu merasa badannya benar-benar fit setelah 10-14 hari. Tapi itu pun katanya kalau kita tes PCR lagi masih bisa positif. CT-nya itu cuma udah mulai naik. CT itu apa ya? Kalau teman-teman baca ada istilah CT value ya. Itu ada yang di bawah berapa ya yang sangat menular ya. Lupa Om David ya. Tapi pas Om David PCR lagi ya puji Tuhan ya. Itu udah langsung negatif setelah 14 hari. Nah, kalau istrinya Om David PCR masih positif tuh. Cuman ya kita berdoa terus, tetap minum vitamin, madu ya, produk-produk kesehatan yang lain juga yang baik buat kita. Om David sama istri sama anak-anak konsumsi ya. Puji Tuhan kita sembuh semua ya. Setelah kalau Om David kan 14 hari, kalau istri itu lebih dari itu. Dan anak-anak juga setelah di swab PCR akhirnya kita semua berhasil negatif. Tapi bukan berarti setelah itu kita kebal ya. Memang sempat pasti ada rasa pede, gue udah pernah kena terus survive. Penyintas ya istilahnya, berhasil bertahan. Udah mulai bandel ya, pakai masker lah di mulut doang, hidungnya kemana-mana. Tapi jangan seperti itu karena corona itu itu berbahaya ya. Berbahaya karena terus terang sahabatnya Om David juga orang tuanya ada yang meninggal, kemudian saudara juga ada yang meninggal, mungkin teman-teman juga ya, banyak inner circle kita, teman-teman dekat kita banyak yang nggak berhasil lolos dari COVID ya atau corona, mungkin ada penyakit komorbid ya, atau mungkin juga coronanya udah terlanjur parah ya, jadi tidak tertolong. Om David juga nggak paham sih. Akhirnya Om David tuh setelah negatif 3 bulan kemudian ya, 4 bulan kemudian itu dapat vaksin dari kantor ya. Vaksin 2 kali, Sinovac, vaksin pertama, vaksin kedua. Nah dari situ Om David ngerasa udah kuat nih kayaknya nih imun tubuh ya kan. Udah pernah kena penyintas, udah vaksin juga 1-2, mulai pede ya. Tapi hati-hati. Ternyata muncul varian Delta, ya kan? COVID varian Delta. Nah, itu banyak teman-teman Om David yang kena padahal udah vaksin 1, vaksin 2. Ya, jadi divaksin itu tidak membuat kita itu kebal akan COVID atau corona. Tapi harapannya kalau kita divaksin itu, kalaupun amit-amit kita terkena, tidak sampai parah karena di tubuh kita sudah ada antibodinya gitu. Seperti itu sih. Om David sampai sekarang masih sangat menjaga prokes ya, protokol kesehatan, karena Om David tahu rasanya terkena COVID itu, corona itu nggak enak. Om David pikir pertamanya tuh rasa-rasa gejalanya mirip kayak kena DBD ya, demam berdarah. Mirip kayak orang kena gejala DBD, tifus, sama ya, itu semua kan virus. Gejalanya di badan tuh pada saat kita terinfeksi tuh mirip-mirip. Tapi corona ini ditambah dengan sesak nafas ya. Bernafas tuh sulit. Makanya Om David berharap teman-teman semua berhati-hati. Yang bisa vaksin mendingan buru-buru vaksin ya. Jadi amit-amit teman-teman kena COVID, mudah-mudahan nggak sampai parah. Itu harapannya. Doa Om David juga buat teman-teman yang belum pernah kena COVID, jangan sampai kena, amit-amit. Buat teman-teman yang sudah kena
COVID dan sudah vaksin 1-2, jangan terlalu pede karena COVID ini banyak juga menyerang teman-teman, keluarga, sahabatnya Om David padahal sudah vaksin 2 kali pakai Sinovac ya. Itu aja pesan Om David kali ini, ya bukan hanya mengenai sulcata tapi mengenai COVID juga karena Om David tergerak ada beberapa teman yang nggak percaya juga sama COVID. Jadi ya sekalian aja Om David ceritain bahwa Om David juga udah pernah kena di bulan November, Desember itu. Ada real, COVID itu real ya. Dan yang meninggal juga udah banyak. Jadi hati-hati ya teman-teman, berdoa terus. Oke, thank you udah ngikutin channelnya Om David. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Bye-bye.